Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Suripto dari SD Negeri 4 Tambak Rejo. Perkenalkan, nama saya Siswanto dari SMA Negeri 1 Kradenan. Perkenalkan, nama saya Nuki Prasetyo Andi Wuryani dari SMP Negeri 1 Ngaringan. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sis, senang bertemu dengan Pak Sis. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam Bu Nuki, saya juga senang bertemu Bu Nuki. Alhamdulillah Bu Nuki, kabarnya saya juga baik-baik saja. Oh ya Pak Sis akan melakukan proses coaching hari ini ya Pak ya. Oke Pak, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang saya bicarakan dulu ya Pak. Boleh kan Pak? Dengan senang hati, boleh Bu Nuki. Begini ya Pak, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Untuk rubrik penilaiannya nanti meliputi apakah percakapan yang dilakukan sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak nanti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee, dan juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan apa belum. Dan juga saya akan mengamati prinsip coaching itu apakah sudah berjalan apa belum saat Bapak melakukan proses coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Pak ya. Baik Bu Nuki, siap. Oke, nanti sebelum lanjut ke coaching masih ada beberapa pertanyaan ya Pak. Kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada saat melakukan coaching? Baik Bu Nuki, saya akan melakukan kompetensi yang saya kembangkan nanti dalam kegiatan coaching ini ada 3 Bu. Pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, akan mendengarkan aktif Bu Nuki. Oke, jadi ada 3 kompetensi yang akan Bapak kembangkan ya. Kalau boleh tahu dari ketiga kompetensi ini kira-kira kompetensi yang mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik Pak? Menurut saya Bu, dari ketiga kompetensi yang akan saya kembangkan itu hanya saya ambil yang 2 saja Bu. Yang pertama, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, saya akan mendengarkan aktif dari Bu Nuki. Oke, jadi untuk kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik cukup 2 saja ya Pak ya? Benar Bu Nuki. Berikutnya Pak, terkait indikator nanti saat proses coaching, indikator seperti apa yang Bapak harapkan? Jadi indikator yang saya harapkan itu saya akan menginginkan si coach dapat mengeksplor ide dan gagasan untuk memecahkan masalah yang dihadapi sendiri Bu Nuki. Oh begitu ya Pak ya. Baik, nanti kita sudah sampai di penghujung sesi ini Pak. Nanti saya akan mengamati proses coaching Bapak, tetapi nanti kalau proses coachingnya selesai kita akan berbincang-bincang kembali ya Pak ya. Kita akan membahas kembali seperti apa jalannya proses coaching nanti di percakapan pasca observasi. Bisa ya Pak ya? Bisa Bu Nuki. Oke, kalau begitu silahkan Bapak langsung melakukan coaching dengan coachee Bapak. Semoga lancar dan berhasil ya Pak ya. Amin. Terima kasih Bu Nuki yang telah memberikan doa-doanya terbaik. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rektor, selamat datang. Akhirnya kita dapat bertemu juga Pak Rektor. Kemarin Pak Rektor mengatakan ingin menyampaikan sesuatu atau sharing kepada saya. Hari ini saya ada waktu Pak. Ya, kalau 10 sampai 25 menit ada Pak. Silakan Pak, percakapan atau sharingnya bisa dimulai.
Waalaikumsalam Pak Sis. Begini Pak, saya ingin sharing tentang masalah yang saya hadapi, yaitu tentang strategi pembelajaran yang efektif yang harus saya terapkan dalam pembelajaran di kelas Pak, dengan harapan agar anak-anak tidak bosan Pak. Oh, jadi Pak Repto itu ingin sharing tentang strategi pembelajaran ya Pak ya? Apa yang ingin Pak Repto dapatkan dari percakapan ini Pak? Saya ingin menemukan solusi atau ide untuk mengatasi masalah yang saya hadapi, Pak. Oh, begitu Pak Repto ya. Baik, Pak Repto, saya ingin menemukan solusi terhadap masalah yang Bapak hadapi. Lalu apa ukuran keberhasilan untuk pertemuan kali ini, Pak? Untuk saya, ukuran keberhasilan pertemuan ini adalah jika saya dapat mengimplementasikan solusi yang saya temukan dengan baik, Pak, dan melihat perubahan positif dalam mengatasi masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Itu Pak Repto ya, tadi mengatakan tentang strategi pembelajaran yang baru. Lalu bagaimana kira-kira Pak Repto dengan penerapan strategi yang baru dalam kegiatan pembelajaran Bapak sampaikan kepada siswa? Saya merasa bahwa penggunaan strategi pembelajaran baru ini memberikan variasi yang baik, Pak, di kelas yang saya ajar. Namun saya masih merasa perlu menyempurnakan, Pak. Ada beberapa aspek untuk memastikan semua siswa agar benar-benar siswa terlibat, Pak. Jadi gini Pak Repto ya, ingin menggunakan strategi baru dalam pembelajaran. Apa yang menurut Bapak berhasil dalam pembelajaran tersebut, dan sebaliknya apa yang dapat ditingkatkan Pak Repto? Saya merasa berhasil dalam memberikan instruksi awal, Pak. Tetapi memang saya melihat beberapa siswa mungkin memerlukan lebih banyak dukungan individual, Pak. Jadi saya akan lebih fokus pada permasalahan itu, Pak, untuk meningkatkan interaksi dengan siswa tersebut, Pak. Oh begitu ya Pak Repto. Baik Pak Repto, lalu bagaimana Bapak mengelola waktu di kelas untuk memastikan semua siswa terlibat secara aktif dalam pembelajarannya Bapak? Saya menyadari, Pak, bahwa manajemen waktu di kelas menjadi tantangan bagi saya, Pak. Saya sedang mencari solusi nih, mencari cara untuk lebih efisien dan efektif mengalokasikan waktu, Pak, agar tidak ada siswa yang terabaikan dalam pembelajaran saya. Nah, Pak Repto, dalam setiap melakukan sesuatu, apalagi menerapkan strategi baru dalam pembelajaran, pasti ada hambatan. Ada tantangan khusus yang Bapak hadapi dalam mendukung siswa dengan kebutuhan yang beragam. Bagaimana Bapak mengatasi permasalahan bersama itu, Pak? Tantangan besar yang saya hadapi adalah mendukung siswa dengan kebutuhan beragam itu, Pak. Saya ingin lebih memahami cara menyelaraskan pembelajaran agar dapat mencakup kebutuhan semua siswa, Pak. Ya, dengan pembelajaran tersebut, harapan saya pembelajaran saya dapat berjalan dengan baik, Pak. Oke, Pak Repto. Lalu bagaimana Pak Repto merencanakan untuk memotivasi siswa dalam menjaga keterlibatan mereka dalam pembelajaran, Pak Repto? Saya telah mencoba, Pak, beberapa pendekatan untuk memotivasi siswa, tetapi saya ingin mendengar ini saran dari Bapak tentang strategi tambahan yang mungkin saya terlewatkan tadi, Pak. Setelah melakukan pendekatan, apakah ada aspek bertemu dari materi pelajaran yang Bapak rasa perlu dukungan tambahan atau pendalaman, Pak Repto? Saya merasa lebih mendalami beberapa konsep kunci, Pak, dalam materi pembelajaran saya.
Mungkin bisa merancang sesi pelatihan atau diskusi ya khususnya tentang itu, Pak. Lalu bagaimana Pak Rektor mengukur keberhasilan pembelajaran siswa dan apa tindakan konkret yang dapat ambil Pak Rektor untuk ditingkatkan? Saya akan mengukur keberhasilan siswa melalui ujian dan respon kelas, Pak. Tetapi saya ingin lebih memahami cara melibatkan mereka dalam penilaian formatif sepanjang proses pembelajaran saya, Pak. Lalu berkaitan dengan teknologi, menurut Pak Rektor, bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi atau sumber daya lainnya untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas, Pak Rektor? Saya berpikir kita bisa memanfaatkan lebih banyak sumber daya teknologi, Pak. Tetapi saya memerlukan bantuan untuk mengidentifikasi, Pak, alat atau pendekatan yang sesuai dengan materi pembelajaran yang saya ajarkan kepada siswa, Pak. Apakah ada strategi tertentu yang Pak Rektor coba dalam pembelajaran, Pak? Saya tertarik, Pak, untuk mencoba menerapkan pendekatan pembelajaran kooperatif, Pak. Berarti pembelajaran kooperatif yang menurut Pak Rektor itu yang terbaik dalam penerapannya dalam konteks di kelas Bapak. Saya berpikir untuk memulai dengan membentuk kelompok-kelompok kecil, Pak. Siswa yang memiliki tingkat keterampilan dan pemahaman yang berbeda-beda. Kemudian setelah itu saya akan memberikan tugas atau proyek yang memerlukan kerjasama di antara siswa-siswa. Saya berharap dengan penerapan ini, Pak, dapat meningkatkan kolaborasi dan saling membantu di antara siswa. Namun, saya mungkin perlu panduan, Pak, tentang cara mengelola kelompok agar semua siswa dapat berpartisipasi aktif dan merasa dihargai atau bernilai, Pak. Itu adalah langkah-langkah yang bagus, Pak Rektor. Saya yakin Pak Rektor pasti dapat menerapkannya dalam pembelajaran yang lebih baik. Ya, Pak, saya akan terapkan dalam pembelajaran. Saya akan mencoba memberikan peran yang sesuai dengan keahlian masing-masing siswa dan memastikan setiap anggota kelompok agar aktif dan berkontribusi. Saya juga akan menyusun, Pak, panduan kerjasama yang jelas untuk meminimalisir, Pak, kebingungan anak. Kemudian pemantauan berkala, Pak, dan umpan balik positif pasti akan menjadi kunci, Pak, untuk memastikan kelompok bekerja efektif. Terima kasih ya, Pak, atas motivasinya. Yang selanjutnya, apakah harapan dan tujuan jangka pendek Pak Rektor dalam pengembangan profesional di bidang pengajaran, Pak? Saya berharap dapat meningkatkan keterampilan pengelolaan kelas, Pak. Dan saya lebih berfokus pada penggunaan metode pengajaran yang lebih inovatif, Pak. Saya ingin mencapai itu melalui dukungan bapak-bapak dan pengembangan profesional yang lainnya, Pak. Siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Pak Rektor? Saya yakin, Pak, dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru itu dapat membantu saya dalam menjaga komitmen untuk mengembangkan profesional saya. Dengan mendapatkan masukan dan berbagi pengalaman dengan rekan guru, saya dapat memperoleh wawasan tambahan, Pak. Selain itu, partisipasi dan pelatihan, kemudian workshop yang diselenggarakan sekolah atau mungkin lembaga-lembaga pendidikan yang lain, Pak, itu juga dapat menjadi sumber inspirasi saya, Pak. Pengetahuan baru bagi saya, Pak. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini, Pak Rektor? Tindak lanjut dari sesi coaching ini, mungkin kita bisa merencanakan pertemuan reguler untuk mengevaluasi kemajuan saya, Pak.
berbagi pengalaman dan memperbarui rencana pengembangan profesional. Saya juga siap untuk melakukan refleksi, Pak, refleksi mandiri tentang praktik pengajaran saya dan mencari peluang untuk mengimplementasikan metode baru yang saya pelajari, Pak. Dengan dukungan ini, saya yakin, Pak, dapat mencapai tujuan jangka pendek saya. Nah, ini Pak Rektor, kita sudah di akhir sesi. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan lagi, Pak Rektor? Kelihatannya tidak, Pak. Saya rasa sudah cukup, Pak. Terima kasih ya Pak Sis, sudah bersedia mendengarkan curhatan saya, dan akhirnya saya jadi tahu saya punya solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Saya mohon pamit ya Pak Sis. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum Pak Sis. Sama-sama Pak Rektor, terima kasih juga. Saya juga terima kasih atas sharingnya. Semoga bersedia membuat dan tetap semangat pada pembelajaran selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nuki, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Pak Sis, bagaimana tadi hasil proses coachingnya Pak? Alhamdulillah Bu Nuki, proses coaching saya sudah berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah Pak, saya ikut senang mendengarnya. Baik, kira-kira bagaimana Bapak menilai performa Bapak terkait dengan kompetensi coaching setelah Bapak melakukan proses coaching dengan si coach tadi Pak? Baik Bu, setelah saya melakukan kegiatan coaching tadi, saya menilai diri saya sendiri. Menurut saya merasa sudah melakukan kegiatan berdasarkan alur Tirta, mulai dari menetapkan tujuan, melakukan identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab seperti Ibu Nuki sampaikan. Oke, jadi Bapak sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Nah, bolehkah Bapak saya menyampaikan sedikit tentang hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang tadi sudah Bapak lakukan? Oh, boleh Bu Nuki, silahkan Bu Nuki dengan senang hati. Baik Pak, jadi dari hasil pengamatan saya ya Pak ya, Bapak sudah melakukan proses coaching dengan bagus dan berjalan lancar. Kemudian tadi alur Tirta yang sudah berjalan sesuai dengan alurnya, Bapak juga sudah berusaha menggali si coach dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak berikan. Kemudian si coach sudah merespon seperti tereksplor dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak, dan juga saya sudah melihat prinsip coachingnya sudah ada. Jadi alhamdulillah Pak, berdasarkan pengamatan saya, proses coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan bagus sesuai dengan alur Tirta dan juga sesuai prinsip coachingnya yang ada. Nah, setelah mendengar hasil pengamatan saya, bagaimana menurut Bapak? Menurut saya Bu Nuki, setelah mendengar hasil pengamatan dari Bu Nuki, jujur saya senang sekali Bu Nuki. Ternyata apa yang sudah saya lakukan sesuai dengan alur Tirta. Tapi saya masih merasa ada kekurangan, sehingga saya perlu banyak berlatih dan supaya saya terbiasa melakukan coaching dengan rekan sejawat Bu Nuki. Oke, baik Pak. Nah, ini kan proses coachingnya sudah selesai. Adakah rencana tindak lanjut dari kegiatan ini, Pak? Rencana tindak lanjut tentunya ada, Bu. Yang pertama, pastinya saya akan terus berlatih melakukan kegiatan coaching supaya terbiasa untuk menggali dan mengeksplor ide-ide dari si coaching, sehingga si coaching bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua, Bu Nuki, saya akan membiasakan pertanyaan yang berbobot, Bu, kepada si coach, sehingga si coach terpancing dan bisa mengeksplor kemampuan seperti Ibu sampaikan. Untuk itu semuanya pasti kita harus hadir
dengan sepenuh hati dan kemudian pendengar aktif atau mendengarkan aktif dalam kegiatan coaching kepada begitu Bu Nuki. Oke, luar biasa Pak. Jadi rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan adalah terus berlatih supaya nantinya Bapak lihai atau expert dalam mengcoach rekan sejawat, begitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu kira-kira kapan Bapak akan mulai berlatih? Di mana Bapak akan melakukan kegiatan tersebut Pak? Ya Bu Nuki, mohon doa restunya. Saya akan berlatih mulai saat ini Bu Nuki. Ketika ada rekan sejawat atau murid atau teman lain kita curhat atau permasalahan, saya akan melakukan proses coaching, baik itu di sekolah, di rumah, atau dimanapun berada Bu. Baik, nah ini kan kita sudah di akhir sesi ya Pak ya. Adakah yang akan disampaikan sebelum sesi ini saya akhiri Pak? Sudah tidak ada Bu Nuki, menurut saya sudah cukup. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Jadi kita akhiri saja untuk sesi ini ya Pak ya. Semoga kita tetap semangat untuk terus belajar dan berlatih Pak. Oke, saya akhiri ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Nuki, saling menyemangati ya Bu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nuki, senang bertemu dengan Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nuki? Waalaikumsalam Pak Rektor, sama juga senang bertemu dengan Pak Rektor. Alhamdulillah baik Pak kabar saya. Oh ya Bu, akan melakukan proses coaching hari ini ya Bu? Oke Bu, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu Bu. Apa Ibu bersedia? Dengan senang hati Pak, boleh. Begini ya Bu, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Untuk rubrik penilaiannya nanti Bu meliputi apakah percakapan yang dilakukan sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu nanti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee. Dan juga saya akan mendengarkan Bu, merespon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan atau belum. Dan juga saya akan mengamati Bu, prinsip coaching itu apakah sudah berjalan apa belum saat Ibu melakukan proses coaching. Diantaranya Bu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu mungkin Bu. Baik Pak, siap. Oke Bu. Nah, sebelum lanjut ke coaching Bu, masih ada beberapa pertanyaan ya Bu. Kira-kira kompetensi apa Bu yang akan Ibu kembangkan pada saat melakukan coaching Bu? Baik Pak, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan nanti dalam kegiatan coaching ini ada 3 Pak. Pertama, kehadiran penuh, kemudian kedua memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga adalah mendengarkan aktif Pak. Oke Bu. Jadi ada 3 kompetensi ya Bu yang akan Ibu kembangkan ya. Kalau boleh tahu dari ketiga kompetensi itu, kira-kira kompetensi yang mana Bu yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Menurut saya dari ketiga kompetensi ini yang akan saya kembangkan secara spesifik itu ada 2 ya Pak ya. Yang pertama saya akan mengajukan pertanyaan berbobot, yang kedua saya akan mendengarkan aktif. Seperti itu Pak. Oke, jadi untuk kompetensi yang akan dikembangkan Ibu secara spesifik cukup 2 saja nggih Bu? Iya benar sekali Pak. Berikutnya Bu, terkait dengan indikator Bu, nanti saat proses coaching indikator seperti apa Bu yang Ibu harapkan?
Jadi indikator yang saya kembangkan ini adalah saya menginginkan si Kuci dapat mengeksplor ide atau gagasan untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapinya. Seperti itu, Pak. Oh begitu ya Bu. Baik Bu, sekarang kita sudah di penghujung sesi ini Bu. Jadi nanti saya akan mengamati proses coaching jenengan, Ya. tetapi nanti kalau proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu. Kita akan membahas kembali seperti apa Bu jalannya proses coaching nanti di percakapan pasca observasi. Bisa nggih Bu? Ya, bisa Pak. Oke Bu, kalau begitu silahkan Ibu langsung melakukan coaching dengan Koci. Semoga lancar Bu dan berhasil dengan baik Bu. Amin. Terima kasih ya Pak ya atas semuanya, semua doanya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Nuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ripto. Assalamualaikum Pak Sis, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nuki. Alhamdulillah kabar saya baik, Bu Nuki. Bagaimana kabar Bu Nuki? Alhamdulillah baik juga. Saya dengar ada sesuatu yang ingin Pak Sis ceritakan kepada saya. Apakah betul itu Pak? Betul sekali Bu Nuki. Ada sesuatu yang mau saya ceritakan pada Bu Nuki. Baik Pak, tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya Pak ya. Mungkin hanya sekitar 15 sampai 20 menit kita bisa ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa ya yang ingin Pak Sis sampaikan? Begini Bu Nuki, terkait rekan guru di sekolah saya yang saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan dalam sistem penyampaian materi atau sistem KBM dalam pembelajarannya. Itu masih menggunakan metode konvensional Bu. Ceramah, dan ceramah. Padahal kita ketahui bersama dengan perkembangan zaman saat ini kan semakin canggih Bu, teknologi pembelajaran yang semakin pesat, tapi rekan guru saya itu masih belum ada perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional, dan pembelajaran menurut saya itu masih kurang bervariatif gitu Bu. Dia banyak murid yang mengeluh dan bosan serta mengantuk. Baiklah Pak, kalau bisa saya garis bawahi ya Pak ya, berarti permasalahan dari Pak Sis ini adalah tentang pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif, seperti itu ya Pak ya? Betul Bu Nuki, masih kurang bervariatif, baik model pembelajarannya maupun media yang digunakan dan model lama serta terutama mengandalkan ceramah saja Bu. Kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang ingin Pak Sis dapatkan? Dari percakapan kali ini Bu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran teman saya Bu. Baik, jadi yang Pak Sis harapkan adalah adanya perubahan ya Pak ya? Iya Bu, saya ingin adanya perubahan yang misalnya dalam hal penyampaian metodenya, pembuatan medianya, serta misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran kuis dan dan bisa juga membuat PowerPoint, dan itu akan lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media apapun, jadi biar lebih kreatif gitu Bu. Baik, dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sis, pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam metode, model, serta media pembelajaran itu dikatakan sebagai suatu kondisi yang ideal ya Pak ya. Dan itu menurut saya sudah berada di level 10 Pak. Kira-kira di sekolah Pak Sis sekarang ini berada di level berapa kalau menurut Pak Sis? Sepertinya masih di level 5 Bu Nugi, karena di sekolah saya masih ada rekan guru yang menggunakan metode ceramah, sehingga kalau level tinggi atau sepertinya agak sulit, jadi masih di level 5 Bu Nugi. Baik, untuk kondisi saat ini kira-kira di level berapa yang menurut Pak Sis itu untuk bisa ditingkatkan gitu loh Pak, supaya terlihat adanya perubahan dalam pembelajaran yang lebih bervariatif lagi Pak? Mungkin bisa ditingkatkan sampai pada level 7 dulu Bu, karena
nggak langsung 10 tapi 7 dulu tambah 2 ya. Ya karena kalau untuk level tertinggi memang agak sulit. Makanya guru-guru saya atau teman-teman saya yang ada di SMA Karadena itu pembelajaran cara maksudnya belum. Jadi 5 ke 7 saya masih mungkin untuk dilakukan perubahan. Oke, dari level 5 ke 7 ya Pak ya. Kira-kira usaha apa yang ingin Pak Sis lakukan untuk menciptakan adanya perubahan di sekolah, Pak? Sebenarnya saya masih memberikan ya Bu, apa rencana dan tindakan yang bisa saya lakukan. Mungkin saya bisa mencoba semacam mentoring atau melakukan penyampaian secara individu antara satu dengan rekan guru atau face to face Bu. Wah. Baik, berarti Pak merencanakan dengan mentoring atau pendampingan secara individu ya Pak ya. Kira-kira selain itu ada apa tidak kira-kira strategi lain yang mungkin akan Pak Sis terapkan dan teman-teman di sekolah Pak Sis itu merasa nyaman dengan penyampaian tersebut? Ada sih Bu, seperti pelatihan, atau workshop, tetapi untuk kegiatan ini saya perlu konsultasi dulu Bu dengan Bapak Kepala Sekolah karena membutuhkan biaya. Berarti ini tadi sudah merencanakan dengan mentoring, dengan pendampingan individu, dan juga dengan pelatihan workshop ya Pak ya. Dari ketiga ini yang membuat Pak Sis lebih nyaman dan bisa cepat terrealisasi kira-kira yang mana ya Pak ya? Gini Bu, sepertinya yang mentoring saja Bu, karena kalau pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang dan waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya, sekali lagi biaya Bu, dan termasuk mencari narasumber itu harus betul-betul komitmen. Jadi untuk saat ini saya rasa lebih membuat nyaman serta mudah untuk dilakukan adalah mentoring Bu. Baik, kegiatan mentoring ya Pak ya. Kira-kira nanti memerlukan bantuan siapa ya Pak untuk melakukan kegiatan ini? Saya mau meminta bantuan rekan-rekan guru yang sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariatif Bu. Dan yang teman saya yang menguasai IT misalnya bisa saya mintai bantuan. Oke, jadi nanti akan melakukan kegiatan ini secara berkolaborasi berarti ya Pak ya. Kira-kira waktunya kapan ya Pak yang mau direalisasikan? Ya, insya Allah secepatnya Bu ya, mungkin minggu depan, dan saya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan rekan-rekan, dan untuk berkolaborasi itu membutuhkan kegiatan-kegiatan yang lainnya termasuk kegiatan mentoring ini Bu. Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang sudah Pak Sis dapatkan? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran satu jelas tentang bagaimana nanti perubahan di sekolah Bu. Dan yang kedua melakukan kegiatan mentoring, dan kegiatan mentoring itu nanti saya akan dibantu oleh rekan teman saya memang sudah memiliki kapasitas dan keahlian dalam bidang IT dan pembelajaran yang lainnya. Alhamdulillah ya Pak ya, berarti sudah mendapatkan gambaran untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah ya Pak ya. Ya, alhamdulillah berarti sudah lihat Bu, maaf. Saya ucapkan terima kasih juga Bu karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan dan sudah memberikan solusi keluh kesah saya tentang pembelajaran yang ada di sekolah saya. Sama-sama Pak Sis, sukses selalu untuk rencananya berkolaborasi nanti dengan rekan guru terkait perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah. Semoga sukses ya Pak ya. Dan jangan lupa Pak, nanti jika rencana itu terrealisasi, Bapak bisa memberitahu saya ya Pak ya. Dan selamat bertemu kembali Pak, dan saya siap untuk menjadi pendengar yang baik lagi, dan semoga saya juga bisa memberikan solusi untuk Bapak. Terima kasih Bu Nuki, terima kasih banyak saya ucapkan. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Repto, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Nuki, alhamdulillah baik Bu. Bagaimana tadi hasil proses coachingnya Bu? Alhamdulillah Pak, proses coaching saya sudah berjalan dengan baik dan lancar Pak. Alhamdulillah ya Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Baik Bu, kira-kira bagaimana Bu menilai performa Ibu terkait dengan kompetensi coaching setelah Ibu melaksanakan proses pasca coaching Bu dengan si coach? Baik Pak, menurut
saya ya Pak ya melakukan kegiatan coaching tadi, dan saya menilai dari diri saya sendiri. Menurut saya merasa sudah melakukan kegiatan berdasarkan alur tirta, mulai dari menetapkan tujuan, melakukan identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Seperti itu Pak. Oke Bu, jadi Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, bolehkah Bu saya menyampaikan sedikit tentang hasil pengamatan saya terhadap proses coaching jenengan Bu? Oke, boleh sekali Pak, silahkan. Dengan senang hati Pak. Ya, baik Bu. Jadi dari hasil pengamatan saya Bu, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan bagus dan berjalan lancar. Kemudian tadi alur tirta juga sudah berjalan sesuai alurnya. Ibu juga sudah berusaha menggali psikosi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Ibu berikan. Kemudian si Coach Ci juga merespon seperti tereksplor Bu dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan, dan saya juga sudah melihat Bu prinsip coachingnya juga sudah ada Bu. Jadi alhamdulillah Bu, berdasarkan pengamatan saya proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan bagus Bu, sesuai dengan alur tirta dan juga sesuai prinsip coaching yang ada. Nah, setelah mendengar hasil pengamatan saya, bagaimana Bu perasaan Ibu? Setelah mendengar hasil pengamatan Pak Reto tadi, jujur saya senang sekali Pak. Ternyata apa yang sudah saya lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Tapi saya merasa masih ada kekurangan, sehingga saya perlu banyak berlatih lagi, seperti supaya saya terbiasa melakukan coaching dengan rekan sejawat lainnya Pak. Oke, baik Bu. Nah, ini kan proses coachingnya sudah selesai. Kemudian adakah rencana tindak lanjut Ibu kaitannya kegiatan ini Bu? Rencana tindak lanjut tentunya ada Pak. Yang pertama pastinya saya akan terus berlatih melakukan kegiatan coaching supaya terbiasa untuk menggali atau mengekspor ide-ide dari si coach, sehingga si coach bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua, saya harus terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap si coach, sehingga si coach ini terpancing dan bisa mengekspor kemampuannya. Seperti itu Pak. Untuk bisa melakukan semuanya itu pastinya kita harus hadir penuh dan kemudian mendengarkan aktif dalam kegiatan coaching. Seperti itu Pak. Oke, luar biasa Ibu. Jadi rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan adalah terus berlatih supaya nantinya Ibu menjadi lihai atau expert dalam mengkoas Bu ya, mengcoach rekan sejawat begitu ya Bu. Kalau boleh tahu kira-kira kapan Bu akan memulai berlatih lagi, kemudian di mana Ibu akan melakukan latihan tersebut? Ya Pak, mohon doanya ya Pak ya. Saya akan berlatih mulai saat ini Pak, ketika ada rekan sejawat atau murid saya yang ataupun teman yang lain yang kita curhat dengan permasalahannya, saya akan lakukan proses coaching ini Pak, baik itu di sekolah, di rumah, atau dimanapun mereka berada. Seperti itu Pak. Baik Bu. Nah, ini kita sudah di akhir sesi Bu. Adakah yang akan Ibu sampaikan sebelum sesi ini kita akhiri Bu? Sudah tidak ada Pak, saya rasa sudah cukup. Baik Bu, kalau begitu saya mengucapkan banyak terima kasih atas keluangan waktunya Ibu. Jadi bisa kita akhiri ya Bu sesi ini. Semoga kita tetap semangat untuk terus belajar dan berlatih ya Bu. Oke Ibu, kita akhiri. Saya sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum Bu Nuki. Sama-sama Pak Ripto, saling menyemangati ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Repto, senang bertemu dengan Pak Repto. Bagaimana kabar hari ini Pak Repto? Waalaikumsalam Pak Sis, sama juga saya juga senang Pak bertemu Pak Sis. Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Oh iya Pak Repto, akan melakukan proses coaching hari ini ya. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang saya bicarakan dulu Pak. Boleh kan Pak Repto? Dengan senang hati, boleh Pak, monggo. Gini Pak Repto, nanti saat coaching antara coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Untuk rubrik penilaian nanti meliputi satu, percakapan yang dilakukan sesuai dengan alur Tirta. Alur tersebut sudah atau belum, kemudian apakah Bapak Repto itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan WJ, dan saya akan mendengarkan respon atas jawaban dari coach. Selanjutnya dengan pertanyaan Bapak apakah sudah disampaikan atau belum, dan juga saya akan mengamati prinsip coaching itu apakah sudah berjalan atau belum, serta proses coaching diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Seperti itukah yang dilakukan Pak Repto? Baik Pak, insya Allah siap Pak. Oke, nah sebelum lanjut ke coaching masih ada beberapa pertanyaan ya Pak Repto. Kira-kira kompetensi apa yang Bapak Repto kembangkan pada saat melakukan coaching? Baik Pak, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan nanti dalam kegiatan coaching ini ada 3 Pak. Ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, dan yang ketiga adalah mendengarkan aktif. Itu Pak yang nanti menjadi 3 kompetensi yang saya harapkan Pak. Oke Pak Repto, jadi ada 3 kompetensi yang Bapak kembangkan. Kalau boleh tahu dari 3 kompetensi kira-kira itu yang mana yang Bapak yang akan dikembangkan secara spesifik Pak Repto? Ya Pak, dari ketiga kompetensi itu yang akan saya kembangkan secara spesifik ada 2 Pak. Yang pertama saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan yang kedua saya akan mendengarkan dengan aktif Pak. Seperti itu Pak mungkin. Ya benar sekali Pak Repto. Berikutnya terkait dengan indikator tadi Pak, nanti saat proses coaching indikator seperti apa yang Bapak harapkan? Jadi indikator yang saya harapkan itu adalah menginginkan si coach Pak itu dapat mengeksplor ide atau gagasan untuk memecahkan masalahnya sendiri, sehingga si coach itu dapat mencari solusi sendiri Pak dari permasalahan yang dihadapi. Oh begitu ya Pak Repto. Baik, sekarang kita sudah di penghujung sesi ini Pak Repto. Jadi nanti saya akan mengamati proses coaching Pak Repto, tetapi nanti kalau proses coaching selesai kita akan bincang-bincang lagi kembali ke sini ya Pak. Kita Siap Pak. akan membahas kembali seperti yang jalannya proses coaching nanti di percakapan pasca observasi. Bisa kan Pak Repto? Iya Pak, bisa Pak. Oke, kalau begitu silakan Bapak langsung melakukan coaching, dan coach Bapak semoga lancar dan berhasil Pak Repto. Amin. Terima kasih ya Pak atas semua doanya. Sama-sama Pak Repto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sis. Assalamualaikum Bu Nuki, selamat datang. Ya. Alhamdulillah Bu, akhirnya kita dapat bertemu juga. Kemarin Bu Nuki mengatakan ingin menyampaikan sesuatu atau sharing kepada saya. Hari ini insya Allah kita punya waktu luang Bu, insya Allah sekitar ada 20 menit ya. Apa yang ingin Bu Nuki bicarakan atau curhatkan pada hari ini Bu? Waalaikumsalam sebelumnya Pak Repto. Begini Pak, saya ingin sharing tentang masalah yang saya hadapi Pak, yaitu tentang
strategi pembelajaran yang efektif yang harus saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, Pak, agar anak-anak itu tidak merasa bosan, Pak, seperti itu. Oh, jadi hari ini Bu Nuki ingin sharing tentang strategi pembelajaran. Apa yang ingin Bu Nuki dapatkan dari sesi percakapan hari ini? Saya ingin menemukan solusi atau ide untuk mengatasi masalah yang saya hadapi, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Baik, Bu. Ibu ingin menemukan solusi terhadap masalah yang Ibu hadapi. Lalu, apa, Bu, ukuran keberhasilan Ibu untuk pertemuan hari ini, Bu? Untuk saya ya Pak ya, keberhasilan pertemuan ini adalah jika saya dapat mengimplementasikan solusi yang ditemukan dengan baik dan melihat perubahan positif dalam mengatasi masalah yang saya hadapi, Pak. Bu Nuki tadi mengatakan tentang strategi pembelajaran yang baru. Lalu bagaimana, Bu? Kira-kira keyakinan Ibu dengan penerapan strategi pembelajaran yang baru tersebut? Tentunya dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada siswa, Bu. Saya merasa bahwa penggunaan strategi pembelajaran baru memberikan variasi yang baik di kelas, Pak. Namun saya masih perlu menyempurnakan beberapa aspek untuk memastikan semua siswa betul-betul terlibat, Pak. Jadi Bu Nuki ingin menggunakan strategi baru dalam pembelajaran. Apa yang menurut Ibu berhasil dalam pembelajaran tersebut, Bu? Dan sebaliknya, apa yang dapat Ibu tingkatkan dalam kegiatan tersebut, Bu? Saya merasa berhasil dalam memberikan instruksi awal, tetapi saya melihat beberapa siswa mungkin memerlukan lebih banyak dukungan individual, Pak. Jadi saya lebih fokus pada itu untuk meningkatkan interaksi dengan siswa. Begitu ya, Bu. Baik, Bu. Lalu bagaimana, Bu, mengelola waktu di kelas untuk memastikan semua siswa itu terlibat, Bu, secara aktif dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan? Saya menyadari bahwa manajemen waktu di kelas itu menjadi tantangan bagi saya ya Pak ya. Saya sedang mencari cara untuk lebih efisien dan efektif mengalokasikan waktu agar tidak ada siswa yang terabaikan seperti itu, Pak. Nah, Bu Nuki dalam setiap melakukan suatu kegiatan, apalagi menerapkan strategi baru dalam pembelajaran, pasti akan dijumpai hambatan. Apa ada, Bu, tantangan khusus yang Ibu hadapi dalam mendukung siswa dengan kebutuhan beragam? Kemudian bagaimana, Bu, kita dapat mengatasi ini bersama agar permasalahan tersebut dapat kita atasi, Bu? Tantangan besar saya adalah mendukung murid dengan kebutuhan beragam, Pak. Saya ingin lebih memahami cara menyelaraskan pembelajaran agar dapat mencakup kebutuhan semua siswa dengan baik, seperti itu, Pak. Oke, Bu. Lalu bagaimana Ibu Nuki merencanakan untuk memotivasi siswa dan menjaga keterlibatan para siswa agar dalam pembelajaran itu termotivasi, Bu, dengan penerapan pembelajaran Ibu? Saya telah mencoba beberapa pendekatan untuk memotivasi siswa, tetapi saya ingin mendengar saran Bapak tentang strategi tambahan yang mungkin saya terlewatkan, Pak. Seperti itu. Jadi gini, Bu, setelah melakukan pendekatan, apakah ada aspek tertentu, Bu, dari materi pembelajaran yang telah Ibu rasa perlu dukungan atau tambahan atau mungkin pendalaman, Bu? Saya merasa perlu lebih mendalami beberapa konsep kunci dalam materi pelajaran. Mungkin kita bisa
merancang sesi pelatihan atau diskusi khusus tentang hal ini, Pak. Lalu bagaimana Bu Nuki mengukur keberhasilan pembelajaran siswa dan apa tindakan konkret yang Ibu lakukan agar dapat kita ambil Bu untuk meningkatkan kemampuan siswa tersebut Bu? Saya mengukur keberhasilan siswa melalui ujian dan respon di kelas, Pak. Tapi saya ingin lebih memahami bagaimana caranya melibatkan mereka dalam penilaian formatif sepanjang proses pembelajaran, Pak. Seperti itu. Iya Bu. Lalu berkaitan dengan teknologi, menurut Ibu nih ya, bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi atau sumber daya lainnya untuk meningkatkan efektivitas Bu, aktivitas pembelajaran di kelas yang Ibu ajar? Saya pikir kita bisa memanfaatkan lebih banyak sumber daya teknologi, tetapi saya memerlukan bantuan untuk mengidentifikasi alat atau pendekatan yang sesuai dengan materi pembelajaran yang saya ajarkan, Pak. Kemudian Bu, apakah ada strategi tertentu Bu yang Ibu ingin coba dalam pembelajaran terhadap siswa-siswa Ibu? Saya tertarik untuk mencoba pendekatan pembelajaran secara kooperatif, Pak. Pembelajaran kooperatif ya. Bagaimana menurut Bu Nuki cara yang terbaik untuk menerapkannya Bu dalam konteks di kelas Ibu? Saya berpikir untuk memulai dengan membentuk kelompok kecil siswa yang memiliki tingkat keterampilan dan pemahaman yang berbeda-beda. Setelah itu saya akan mencoba memberikan tugas atau proyek yang memerlukan kerjasama di antara mereka. Saya berharap ini dapat meningkatkan kolaborasi dan saling membantu di antara siswa. Namun saya mungkin perlu panduan tentang cara mengelola kelompok agar semua siswa itu dapat berpartisipasi secara aktif dan merasa bernilai, seperti itu, Pak. Itu luar biasa sekali Bu, itu adalah langkah yang bagus sekali Bu. Saya yakin Bu Nuki pasti dapat menerapkan ya gagasan-gagasan yang Ibu sampaikan tadi dalam pembelajaran terhadap siswa-siswa Ibu. Ya Pak, saya akan terapkan dalam pembelajaran. Saya akan mencoba memberikan peran yang sesuai dengan keahlian masing-masing siswa dan memastikan setiap anggota kelompok itu aktif berkontribusi. Saya juga akan menyusun panduan kerjasama yang jelas untuk meminimalkan kebingungan, kemudian melakukan pemantauan secara berkala dan memberikan umpan balik yang positif pasti akan menjadi kunci untuk memastikan kalau kelompok itu bekerja secara efektif. Terima kasih ya Pak ya atas motivasinya. Ya Bu, sama-sama. Kemudian Bu, apa harapan dan tujuan jangka pendek Bu Nuki dalam pengembangan profesional di bidang pengajaran Ibu? Saya berharap dapat meningkatkan keterampilan pengelolaan kelas saya dan berfokus pada penggunaan metode pengajaran yang lebih inovatif. Saya ingin mencapai itu melalui dukungan Bapak dalam pengembangan profesionalitas saya. Gitu ya. Kemudian Bu, menurut Ibu, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Bu? Saya yakin dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru itu bisa membantu saya dalam menjaga komitmen untuk pengembangan profesional saya dengan mendapatkan masukan dan berbagai pengalaman dengan rekan guru. Saya dapat memperoleh wawancara tambahan. Selain itu, partisipasi dalam pelatihan dan workshop yang diselenggarakan sekolah atau lembaga pendidikan juga dapat menjadi sumber inspirasi dan juga pengetahuan. Oke Bu. Kemudian bagaimana Bu dengan tindak lanjut dari sesi coaching hari ini Bu? Tindak lanjut dari sesi coaching ini mungkin kita bisa merencanakan pertemuan reguler untuk mengevaluasi kemajuan saya.
berbagi pengalaman dan mempengaruhi rencana pengembangan profesional saya. Saya juga siap untuk melakukan refleksi mandiri tentang pengembangan profesionalitas saya. Saya juga siap untuk melakukan praktik pengajaran saya agar menjadi peluang untuk mengimplementasikan metode baru yang saya pelajari. Dengan dukungan ini, saya yakin dapat mencapai tujuan jangka pendek saya, Pak. Oke, Bu. Nah, ini kita sudah di akhir sesi, Bu. Kemudian apakah ada hal-hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi, Bu? Saya rasa sudah tidak ada, Pak. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih ya, Pak, sudah bersedia mendengarkan curhatan saya dan akhirnya saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya mohon pamit ya, Pak ya. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu Nuki. Baik, terima kasih juga. Kita sudah sharing bersama, Bu. Nanti kalau ada permasalahan lagi, dengan senang hati, Bu, saya akan mendengarkan curhatan atau sharing dari Bu Nuki. Waalaikumsalam, Bu. Sugeng kondur, Ibu. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum Pak Sis, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak Rektor. Alhamdulillah hari ini baik-baik saja. Bagaimana tadi Pak Rektor proses coachingnya? Alhamdulillah Pak, proses coaching saya sudah berjalan baik dan lancar Pak. Alhamdulillah Pak Rektor, saya ikut senang mendengarnya. Baik, kira-kira bagaimana Pak Rektor menilai performa Bapak terkait dengan kompetensi coaching setelah Bapak melaksanakan proses coaching dengan psikoci? Baik Pak, setelah saya melakukan kegiatan coaching tadi dan saya menilai diri saya sendiri Pak, menurut saya alhamdulillah saya merasa Pak sudah melaksanakan kegiatan berdasarkan alur tirta, mulai dari menetapkan tujuan, kemudian melakukan identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Seperti itu Pak Sis. Oke Pak Rektor, sudah melakukan coaching secara sesuai dengan alur tirta. Nah, bolehkah Bapak Tirto saya menyampaikan sedikit tentang hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang Bapak lakukan? Oh, boleh sekali Pak, silahkan, dengan senang hati Pak. Baik Pak Rektor, jadi dari hasil pengamatan saya tadi, Pak Rektor melakukan proses coaching dengan bagus dan berjalan baik. Kemudian tadi alur tirta yang sudah berjalan sesuai alur tadi, sudah berusaha menggali psikoci dengan pertanyaan yang berbobot yang Bapak berikan. Kemudian psikoci juga merespon seperti tereksplor dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak, dan juga saya juga melihat prinsip coachingnya sudah ada. Jadi alhamdulillah Pak Rektor, berdasarkan pengamatan saya, proses coachingnya Pak Rektor lakukan sudah baik dan berjalan lancar dan bagus sesuai dengan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching yang ada. Nah, setelah mendengar hasil pengamatan saya, bagaimana menurut Bapak Rektor? Alhamdulillah Pak, setelah mendengar hasil pengamatan yang Bapak sampaikan, jujur saya senang sekali Pak. Ternyata apa yang sudah saya lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Tetapi saya merasa masih ada kekurangan Pak, sehingga saya perlu banyak berlatih lagi supaya saya terbiasa melakukan coaching dengan rekan sejawat lainnya Pak. Oke, baik Pak Rektor. Nah, ini kan proses coachingnya sudah selesai. Adakah rencana tindak lanjut dari kegiatan ini Pak Rektor? Untuk rencana tindak lanjut tentunya ada Pak. Yang pertama pastinya saya akan terus berlatih melakukan kegiatan coaching supaya terbiasa Pak untuk menggali kemudian mengeksplor ide-ide dari psikoci.
sehingga si coach bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi, Pak. Kemudian kedua, saya harus terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach, sehingga si coach terpancing, Pak, dan bisa mengeksplor kemampuannya seperti itu, Pak Sis. Untuk bisa melakukan semuanya, pastinya kita harus hadir dengan penuh, Pak, dan kemudian mendengarkan aktif, melakukan semuanya itu. Pasti kegiatan coaching akan lebih baik, Pak. Begitu, Pak. Oh, oke. Luar biasa, Pak Rektor. Jadi rencana tindak lanjut yang Bapak lakukan adalah terus berlatih supaya nantinya Pak Rektor lihai expert dalam mengcoach rekan sejawat, begitu ya, Pak? Kalau boleh tahu kira-kira Pak Rektor akan mulai berlatih kapan dan di mana Pak Rektor akan melakukan latihan tersebut? Iya, Pak, mohon doanya, Pak. Saya insya Allah akan berlatih mulai saat ini, Pak. Ketika ada rekan sejawat atau murid ataupun teman lainnya, Pak, membutuhkan curhatan atau pengen sharing dengan permasalahannya, saya akan melakukan proses coaching, Pak. Ini baik untuk di sekolah, kemudian di luar sekolah, di rumah, atau di mana saja berada, Pak. Baiklah, Pak Rektor, sudah di akhir sesi ini, Pak ya. Adakah yang ada mau disampaikan lagi, Pak, pada seksi akhir ini, Pak Saya Rektor? kira tidak ada, Pak. Menurut saya sudah cukup, sudah saya sampaikan semua kepada Pak Sis. Baik, Pak Rektor, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Jadi kita akhiri saja untuk sesi ini ya, Pak ya. Semoga tetap semangat, terus berproses, belajar dan berlatih. Oke, saya akhiri, Pak Rektor. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak Sis, saling menyemangati ya, Pak. Dan saya sekali lagi terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sis.